Para Runten, Akang Teteh, halo sahabat angkringan Sains Indonesia. Semoga hari ini hari kamu cerah selalu ya. Walau kayaknya belakangan ini di luar tampak selalu mendung. Kalau dilihat dari judulnya, apakah sahabat bisa nebak? Di episode kali ini, Mimin akan membahas mengenai teori piramida terbalik dan karya tulis ilmiah. Lalu, apa sih hubungannya? Teori piramida terbalik dalam karya tulis ilmiah erat kaitannya dengan penulisan latar belakang. Konon ceritanya, struktur piramida terbalik sudah dipakai lebih dari 150 tahun loh. Kantor berita Associated Press atau AP kabarnya merupakan pihak pertama yang menerapkan struktur ini. Lewat struktur ini, pembaca dengan cepat mengetahui apa inti isi tulisan yang dibuat. Jika pembaca ingin mengetahui lebih jauh, ia bisa melihat apa yang ada di paragraf berikutnya. Untuk para penulis berita, struktur ini menyelamatkan tulisan. Tentunya bila beritanya kepanjangan, sementara ruang untuk memuat beritanya terbatas, sang jurnalis tinggal memotong bagian bawah atau kalau perlu memotong satu paragraf sebelum paragraf terakhir. Pemotongan ini tidak mengganggu pembaca. Kenapa? Karena inti berita sudah tersampaikan di bagian lead dan paragraf paling atas. Berbicara tentang latar belakang, maka berbicara tentang urgensi dari dibuatnya karya tulis ilmiah itu sendiri. Latar belakang menjadi sebuah pemicu mengapa seseorang harus meneliti sebuah topik atau membahas sebuah topik. Membuat latar belakang tulisan kadang membuat kita bingung. Ringkasnya, sudah membuat latar belakang panjang-panjang, tetapi inti permasalahan tidak tersampaikan. Atau sebaliknya, intinya sudah ada, tapi bingung untuk mengembangkannya. Informasi yang ada di latar belakang menggambarkan tentang permasalahan yang ada di penelitian yang mengacu pada literatur atau penelitian terdahulu. Inti dari teori piramida terbalik adalah merumuskan suatu permasalahan berdasarkan prinsip pengerucutan. Seperti halnya piramida yang terbalik, masalah-masalah umum atau yang mencakup sangat luas akan ditempatkan di paling atas. Kemudian dari masalah tersebut dikerucutkan lagi menjadi masalah khusus. Dari bagian yang khusus dikerucutkan lagi menjadi masalah spesifik yang menjadi inti atau judul mengapa sebuah masalah diangkat dalam karya tulis ilmiah. Sahabat merasa masih bingung? Mungkin di sini Mimin akan berikan sedikit contoh singkatnya. Anggap saja ceritanya kamu akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yang bertemakan tentang energi terbarukan. Pada bagian atas atau lead, jabarkanlah semua hal-hal mengenai energi dan energi yang sudah ada sebelumnya. Intinya sebutin aja yang baik-baik dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, pada bagian tengah atau neck, coba kamu mulai tuangkan permasalahan-permasalahan yang ada. Misalnya, penggunaan energi listrik tenaga air akan sangat dipengaruhi oleh debit air. Ketika musim kemarau panjang, maka pasokan energi di suatu daerah akan terganggu. Julid aja gak apa-apa, sebutin plus minusnya. Pada bagian bodinya, coba kamu mulai deh tuangkan beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan. Sebutkan juga kekurangan dan kelebihan. Dan lain-lain yang menunjang supaya idemu semakin kuat. Intinya di bagian ini kamu udah mengkerucut dan udah gak boleh bahas-bahas lagi permasalahan yang ada di bagian atas atau lead. Untuk bagian ekor atau tail, kamu coba simpulkan deh apa permasalahan yang ingin kamu angkat. Misalnya, ternyata energi arus laut bisa menjadi sebuah solusi loh. Lalu buat alasan sekuat-kuatnya yang mendukung tentunya. Misalnya, dikarenakan Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan lain-lain.
Nah, tadi kita sudah membahas mengenai teori piramida terbalik. Gimana? Udah mulai ada pencerahan belum? Mungkin itu tadi bahasan singkat mengenai teori piramida terbalik dalam karya tulis ilmiah. Jika kamu memiliki informasi yang bisa ditambahkan, coba komen di kolom komentar ya. Atau kalau kamu punya ide lain untuk dibahas, jangan sungkan-sungkan. Bisa juga di kolom komentar loh. Atau langsung aja DM Mimin yang baik hati dan tidak sombong ini di Instagram @angkringansainsindonesia. Akhir kata, Mimin pengen pantun nih. Si Mamat numpang bertanya, semangat ya bikin latar belakangnya. Ke Cikupa bareng si Anya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Para runtun Akang Teteh.